Halo semuanya, hari ini kita akan bahas suatu materi tentang ketenaga kerjaan. Kira-kira ketenaga kerjaan itu apa ya? Simak terus sampai akhir. Ketenaga kerjaan menurut UU nomor 13 tahun 2003 tentang ketenaga kerjaan adalah segala hal yang berhubungan dengan tenaga kerja pada waktu sebelum, selama, dan sesudah masa kerja. Dalam definisi ketenaga kerjaan ini, ada 3 indikator penting yaitu tenaga kerja sebelum masa kerja, tenaga kerja selama masa kerja, tenaga kerja sesudah masa kerja. Tenaga kerja sebelum masa kerja antara lain pemagangan dan pengumuman lowongan kerja. Tenaga kerja selama masa kerja antara lain pelindungan kerja, upah atau gaji, jaminan sosial dan kesehatan, jaminan keselamatan kerja, serta pengawasan kerja. Tenaga kerja sesudah masa kerja antara lain pesangon dan pensiun atau jaminan hari tua. Lalu, apa yang dimaksud dengan tenaga kerja? Tenaga kerja adalah setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan guna menghasilkan barang atau jasa untuk memenuhi kebutuhan dirinya dan masyarakat. Nah, penduduk di sekitar kita terbagi menjadi 2 golongan, yaitu golongan tenaga kerja dan bukan golongan tenaga kerja. Penggolongan ini didasarkan pada usia kerja. Batas usia kerja di Indonesia adalah 15 sampai dengan 64 tahun. Itu artinya penduduk usia 15 sampai 64 tahun termasuk tenaga kerja. Sementara penduduk usia kurang dari 15 tahun dan lebih dari 64 tahun termasuk bukan tenaga kerja. Jenis-jenis tenaga kerja. Berdasarkan sifat kerjanya, tenaga kerja dibagi menjadi 2, yaitu tenaga kerja jasmani, contohnya seperti sopir dan montir. Lalu yang kedua ada tenaga kerja rohani, contohnya seperti manajer, direktur, dan konsultan. Lalu berdasarkan keahlian, dibedakan menjadi 3, yaitu tenaga kerja terdidik, contohnya seperti dokter, hakim, dan guru. Lalu ada tenaga kerja terlatih, contohnya seperti tukang masak, sopir, dan penjahit. Lalu, ada tenaga kerja tidak terdidik dan tidak terlatih, contohnya seperti penyapu jalan dan pesuruh. Selanjutnya, berdasarkan hubungannya dengan proses produksi, itu dibedakan menjadi 2, yaitu tenaga kerja langsung, contohnya seperti karyawan bagian produksi, dan tenaga kerja tidak langsung, contohnya tenaga kerja di bagian marketing. Selanjutnya, kita membahas angkatan kerja dan bukan angkatan kerja. Ternyata angkatan kerja dan bukan angkatan kerja adalah bagian golongan dari tenaga kerja itu sendiri. Apa perbedaannya? Angkatan kerja merupakan kelompok penduduk dalam usia kerja yang sudah bekerja, siap bekerja atau sedang mencari pekerjaan. Sedangkan bukan anggota kerja merupakan penduduk dalam usia kerja yang tidak bekerja, tidak mempunyai pekerjaan, dan tidak sedang mencari kerja. Misalnya pelajar, ibu rumah tangga, dan mahasiswa. Nah, terakhir perbedaan sistem ketenaga kerjaan di Indonesia dan di negara lain. Pada kesempatan kali ini, kami akan membandingkan bagaimana perbedaan sistem ketenaga kerjaan di Indonesia dengan negara tetangga, yaitu Singapura. Nah, sistem ketenaga kerjaan di Indonesia diatur dalam UU nomor 13 tahun 2003, sedangkan di Singapura menggunakan sistem bernama Employee Act 1968. Nah, Employment Act 1968 adalah undang-undang ketenaga kerjaan di Singapura yang pertama kali diperkenalkan pada tahun 1968. Sistem ini adalah undang-undang penting yang mengatur sejumlah hak dan kewajiban dasar antara pekerja dan majikan di Singapura. Salah satu perbedaan antara dua sistem ketenaga kerjaan dari 2 negara yang berbeda ini yaitu di Indonesia, sistem ketenaga kerjaan cenderung lebih kolektif. Ini berarti para serikat kerja memiliki peran yang kuat dalam perlindungan hak-hak pekerja.
Sedangkan di Singapura, sistem ketenaga kerjaan cenderung individualistik. Artinya, para serikat kerja dan perundingan tidak memiliki peran yang kuat. Artinya juga, segala masalah tentang ketenaga kerjaan cenderung diselesaikan melalui mediasi antara majikan dan pekerja saja.